Jadi kayak perumahan yang kita lihat nih, kayak itu tuh perumahan, terus ada portalnya. Sini aja, masih jauh. Enggak, dekat tuh. Oh ya udah, hati-hati ya teh, katanya gitu nih, kata teman saya yang berdua. Iya. Yuk belokin. Pas dibelokin, si mobil belakang tuh kayak nabrak. Duk gitu. Bunyi dong alarm. Lu bagaimana sih? Baru belajar nyetir. Bukan, kita nabrak apaan? Perasaan kan di belakang jalanan lega. Tar dulu. Wah, bonyok nih mobil gue. Keluar kan dari mobil, tutup pintu. Kita ngeliatin, dia cuma, hayu, saya nggak turun nih dari mobil. Saya pikir takutnya dia nunggu di situ, kita mau ngarahin kita jalan. Hayu ke mana? Turun. Iya, gimana? Ini rumahnya. Oh, kata teman saya gini, buset, uji nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan Channel. Teman-teman, kali ini balik lagi kita kedatangan narasumber yang waktu itu pernah datang ke kita. Kali ini dia akan bercerita mengenai pengalamannya tinggal di sekitar pemakaman. Apa aja kejadian horor yang dialami? Langsung kita sapa aja Teh Rini. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Ini mau cerita baik. lagi nih Teh. Iya. Nih jadi Teh Rini punya rumah di dekat pemakaman gitu ya? Iya. Pemakaman apa tuh Teh? Tepatnya Sentiong, tapi tempat saya tuh dekat Cipagerannya. Oh, jadi ini TPU kuburan Cipageran. pemakaman apa nih? Muslim apa pemakaman? Jadi area itu tuh sebelah sininya Sentiong, pemakaman Sentiong, kepotong jalan besar, depannya itu TPU Muslim Cipageran. Nah, ini di mana rumahnya? Jadi rumah saya itu yang saya beli waktu itu nggak jauh dari area TPU itu Cipageran. Oh, TPU Muslim berarti ya. Nah itu jarak ke rumahnya Teri itu berapa jauh? Nggak begitu jauh sih. Kira-kira ya adalah 200 meteran mah. 200 meter ya. Terus tapi posisinya di pinggir jalan itu. Apanya? Rumahnya. Rumahnya posisi pinggir jalan, tapi nggak jauh dari situ, sekitar ada pemakaman umum ya. Iya. Nah, selama tinggal di situ tuh berapa lama Teh ini? Jadi kan posisinya waktu itu karena saya kan usahanya di Jakarta. Nah kebetulan waktu itu kan ada rezeki lah gitu kan. Daripada uangnya habis, saya pikir kan ya udah, karena ada yang nawarin rumah murah. Kebetulan masih saudara juga kan waktu itu yang nawarin. Akhirnya saya beli karena walaupun istilahnya belum full semua, sisanya masih bisa saya cicil gitu loh Teh. Tapi tahu kalau itu dekat pemakaman? Awalnya nggak tahu awalnya. Pas saya pulang ke Bandung kan sambil bawa uang nih, pas dilihat, wah tuh TPU, kuburan. Emang kenapa? Tapi pakai bahasa Sunda gitu. Emang kenapa? Kan walaupun kuburan juga nggak pas sampingnya banget, katanya masih. Jadi ini area TPU di sini masih ada rumah, bareng berapa rumah lah gitu, baru rumah saya gitu. Saya pikir oh ya aman lah gitu kan, karena kan di samping saya nggak yang langsung makam. Nah tapi karena posisinya itu di jalan besar kan, depannya tuh jalanan besar. Saya pikir oh ya udahlah nggak apa-apa karena rame kan. Itu saya lihat pas sore. Oke, tahan dulu Teh ini, nanti kita terusin. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Channel. Oke, Teh ini boleh diulangin lagi dari awal biar kita tahu keadaan yang. Jadi pas tahun 2021 kemarin itu saya kan sempat ya ada sedikit rezeki lah ya Teh ya gitu. Ada sedikit rezeki, ditawarin lah nih sama saudara saya, Rin, kalau emang mau
beli rumah mah nggak usah di daerah lain, takutnya mahal, terus dibohongin, kata ini ada nih, kebetulan itu rumah masih saudara jauh yang punyanya nih, yang mau dijual nih. Saya bilang, emang mau berapa? Dikasih tahu tuh nominalnya teh. Saya bilang, ya kalau segitu mah kurang uangnya. Saya bilang, adanya juga baru sekian nih. Saya bilang, ya nggak apa-apa lah, kurang-kurangnya mah bisa dicicil, entah itu mau tiap bulan atau nanti pas setahun sekali nggak apa-apa, katanya gitu, karena memang dia juga lagi butuh gitu. Oh ya udahlah, saya pikir saudara ini kan kita saling percaya nih. Ya udah, nanti insya Allah hari Sabtu kalau libur Rini ke sana deh, ke Bandung gitu. Kebetulan waktu itu kan ada teman-teman saya yang punya mobil sendiri. Ya udah yuk teh, sekalian ke sana daripada ngongkos, enak kan di Bandung, karena dia pernah ngikut saya ke Bandung, betah. Akhirnya kita berempat ke Bandung. Pas kita ke situ kan masih siang, jam-jam ya nggak terlalu siang sih, jam 3-an ya, jam 3 sore nyampe di situ. Wih, enak ya asli, karena kan udah jalanannya tuh kalau dari sana ke arah Citadep gitu kan rada naik ya. Itu kan samping-sampingnya pohon bambu ya, pada melengkung gitu kayak mayungin gitu. Wih, gini nih Bandung nih yang bikin betah, katanya. Pas nengok, wih kuburan tuh, kata, wih kuburan Cina. Ada yang nyeleneh, wah bisa nih tar malam minta togel, katanya gitu. Sembarangan kalau ngomong, sompral nih tempat orang makam loh. Ya emang makam, kata yang bilang pasar siapa, kata gitu. Jangan suka gitu. Beneran teh, katanya. Kalau malam tuh katanya biasanya suka banyak yang minta togel di kuburan Cina. Togel judi mulu hidupnya, saya bilang gitu kan. Pas nengok lagi, makam juga tuh, sebenarnya makam juga, tapi itu mah katanya kayaknya makam muslim deh. Ya udahlah, biarin ngurusin makam, saya bilang. Nggak lama, di mana katanya Rini, katanya ini mamang udah di jalan. Saya lihat pinggir jalan ada motor mamang saya. Nah itu dia motornya. Saya pikir nunggu di situ, kan saya belum tahu rumahnya. Berhenti, ternyata dia parkir motor depan rumah yang mau saya beli. Oh, ternyata rumah dekat kuburan. Iya, walaupun nggak pas banget samping kuburan. Nah, pas udah gitu, wih, si Mamang Sugante. Hayu, saya nggak turun nih dari mobil. Saya pikir takutnya dia nunggu di situ, kita mau ngarahin kita jalan. Hayu ke mana? Turun. Iya, gimana? Ini rumahnya. Oh, kata teman saya ini, buset, uji nyali. Enggak kali uji nyali, kecuali tuh rumah yang ono. Diunjukin tuh rumah yang benar-benar sampingnya. Kecuali rumah yang ono tuh baru uji nyali. Ini mah enggak, masih kalangan berapa rumah, katanya. Yaudah yuk masuk yuk. Dilihat emang lumayan teh, walau ya gede sih, enggak, cuman enak lah, adem gitu kan. Bangunannya juga enggak yang tua-tua amat. Akhirnya negosiasi jadilah tuh. Saya lihat-lihat dulu kan, wah warung dekat nih, saya pikir kan, wah warung dekat nih, sana juga wah rame, udahlah nggak apa-apa lah, dekat kuburan dah, jalanan rame ini, saya pikir kan pinggir jalan gede lah, gimana tahu kalau nanti saya tua udah bosan di Jakarta ke kampung kan, karena pinggir jalan gede bisa-bisa buka usaha, entah itu warung nasi atau apa, saya pikir gitu kan. Akhirnya saya bayarin itu teh. Ini mobilnya bisa dimasukin ya ke dalam pagar. Ya udah, karena kan halamannya lumayan lega. Dulunya itu suka dipakai buat ngejemur padi teh. Dimasukin. Akhirnya pada nginep deh tuh. Sampai akhirnya mau maghrib masih lihat banyak kendaraan. Azan yuk, pada masuklah kita, namanya di kampung kan. Masuk yuk, pamali azan. Pas begitu kelar azan, jam 7-an kita keluar. Sepi amat ya katanya. Namanya juga di kampung. Perasaan tadi waktu mau maghrib rame dah katanya. Iya. Gak lama emang masih ada barang 1-2 mah, kayak motor mobil lewat gitu. Tuh motor mobil lewat, udah pada gitar-gitaran tuh di depan. Gitar-gitaran di depan. Gak lama pas lagi main gitar nih teman saya, ada yang nimpuk. Anjing, siapa nih yang nimpuk katanya? Lu ya? Apaan orang? Sebelah gue megang rokok, sebelah gue megang kopi. Terus gue nimpuk lu pakai mulut katanya.
enggak serius ini katanya. Dilihat emang iya, jadi kayak nangka yang masih kecil tuh. Ya udahlah jatuh kali. Nah, emang di sini apa nangka? Nggak tahu, udah dipikirin amat, nangka-nangka doang aja jadi ribut, saya bilang gitu kan. Masih gitar-gitaran, si alarm mobil nyala. Padahal kuncinya di dalam kamar. Mobilnya juga mati kan. Lalu mobil nyala. Ada yang mau, Ini berapa orang nih? berempat. Ada yang mau maling kali katanya. Mau maling gimana? Pagarnya jadi tutup katanya. Ih, aneh ya di sini katanya, kata teman saya. Aneh, lupa kali itu ada yang mainin kali di dalam, karena satu teman saya masih di dalam. Pikir kita kan dia yang iseng kan. Ternyata enggak, dia lagi kamar mandi pas saya masuk. Udah gitu, itu kejadian malam pertama nih nginep situ. Nah, pas jam setengah 11 sampai jam 10 gitu. Namanya teman kan, jadi kita berempat, saya, terus teman saya yang cewek, 2 lagi teman cowok nih. Rokok habis katanya. Belilah, kan tadi ada warung, memang nggak jauh dari rumah tuh, jarak 2 apa 3 rumah ada warung. Beli tuh warungnya di situ tuh. Pas banget memang sampingnya makam. Tuh di situ tuh warung tuh. Dilihat, yaudah mana sini. Jalan tuh berdua nih cowok-cowok ceritanya. Balik lagi nggak lama. Tutup warungnya. Ya, terus kita nanya sama siapa dong kalau mau ke warung. Ih, kampung banget sih rumah lu katanya gitu. Ya, namanya juga murah gitu ya. Kampung sekarang mana tahu ntar mah kagak bagus gitu. Nggak enak. Emang yang kita tuh kalau namanya biasa ngerokok ya nggak ngerokok tuh kayaknya gimana gitu kan. Sampai akhirnya nanya-nanya tuh ada yang lewat. Maaf katanya, tanya di sini warung, selain warung yang tutup itu di sebelah mana ya? Ada warung tapi tuh masih harus naik motor. Kalau jalan kaki mah jauh katanya. Tuh di ujung naik terus tuh di ujung sana. Oh, ngelewatin makam dong. Iya katanya. Lewatin makam, ntar ada belokan itu ada warung 24 jam katanya. Oh ya udah deh. Ya udah. Pakai mobil aja yuk ke sana. Kan lumayan jauh kan, namanya kuburan TPU gede gitu, jalan juga lumayan jauh kan. Keluarinlah tuh mobil. Belum dinyalain nih lampu. Baru pada duduk, ikut saya bilang gitu kan. Dek mau ikut nggak? Mau ke warung nih, mana tahu mau beli cemilan. Iya ikut Berempat nih kita di mobil ceritanya. Belum dinyalain nih mobil, lampu masih mati kan. Dilihat gini, buset, sepi amat ini tempat katanya. Kita udah kayak di terowongan yang nggak ada ujungnya katanya. Kan emang gelap banget waktu itu, penerangan juga sampai sekarang juga kurang. Iya. Udah gelap, ininya ruyup panjang kan. Pas dinyalain itu emang jaraknya jauh, tapi dari kejauhan itu kayak ada sosok putih itu lari gitu, lari ke arah kuburan. Itu apaan tuh katanya? Orang lewat palingan. Gila ya, orang kampung berani banget di kuburan loh katanya. Lewat jam segini katanya. Ya udah barangkali dia mau kemana, kalau kita ketemu kita ajak aja, kasihan katanya. Ya udah jalan deh tuh. Pas jalan ceritanya setelah beli rokok, karena udah kepala ngeluarin mobil mau sambil cari makanan niatnya. Jalan ditengok, nggak ada orang tadi, mana ya? Masa ya ini kan kuburan semua katanya, nggak ada bangunan, nggak ada apa. Masih ya tuh orang masuk kuburan? Emang nih kuburan ada jalanan tembusannya? Tahu. Lalu orang Bandung gimana? Ya emang ada saudara gue yang dimakamin di sini, mana gue tahu, saya bilang gitu kan. Jalan tuh, akhirnya beli rokok nih, udah ketemu orang Maduranya. Beli rokok, jadi nggak beli nyari makanan, nggak, ini cemilan udah banyak, balik lagi nih. Nah pas balik lagi itu si jalan di ujung tuh si pohon bambu gitu turun tapi goyang, sementara yang lain nggak ada yang goyang tuh.
pohon bambu katanya, turun gue yang sendiri ya. Ada musang kali gitu kan. Tapir katanya. Kita udah mikirnya binatang. Udah biarin lah, kalau musang mah tangkep lumayan dijual Jatinegara kata dia gitu. Jalan nggak lama ada cewek jalan. Kita ngelihat kan dia ngebelakangin kita, jalannya arah ke sana. Ini mobil kita. Cewek jalan putih banget. Emang dasar teman saya yang satu mah genit kan, dibuka tuh jendela. Mau kemana Neng katanya. Udah malam sepi. Dia jalan nyaut tapi nggak nengok mukanya. Mau pulang katanya. Pulang kemana? Itu dekat di situ. Mau dianterin nggak? Daripada jalan nggak ada orang loh. Ini udah hampir jam 11 katanya gitu. Boleh. Emang nggak ngerepotin? Enggak. Ayo atuh naik. Digeser tuh saya suruh pada ke belakang. Giliran perempuan ya kita disingkirin ke belakang, suwe digituin. Dibukain gitu duduknya. Pas duduk tuh si perempuan itu masuk kayak bau apa itu yang panjang yang suka dibakar tuh, itu nyengat banget deh. Colek-colek kan nih saya sama si Dede. Baru mau bilang, Dek, bau dupa ya Dek. Baru mau bilang gitu. Iya dupa namanya. Saya lagi mikir dong bau apa dupa. Baru saya mau nyolek mau ngomong gitu teh. Dek, bau dupa ya Dek. Baru saya colek doang. Dia langsung gini. Dia kan di depan kita. Kenapa? Hah? Enggak apa-apa. Emang dari mana teh? Kok malam-malam? Mau pulang. Oh, sini yang di depan caper. Mau pulang kemana? Kok berani banget sih malam-malam katanya. Diunjukin nih sama dia. Nanti kasih tahu aja jalannya ya katanya. Manggut. Tapi pakaiannya tuh kayak pakaian Cina yang apa yang kancingnya di atas tuh benar-benar pakaian Cina warna merah. Akhirnya diunjukin tuh. Tapi yang kita lihat karena kan saya stucknya sampai rumah doang, belum ke sono-sono kan waktu itu kan. Jadi saya nggak tahu dong. Diunjukin. Ini lurus terus. Belok nih karena kan kalau ke bawah sini jurang, turunan jurang kan. Belok. Oh, belok sini. Pas dilihat pas belokan, rumah bagus-bagus ya. Kayak perumahan teh. Bener-bener kayak perumahan. Rumah bagus-bagus ya. Iya. Lu bukan beli rumah di sini Teh Rini katanya. Daripada rumah lu di sono katanya. Iya juga sih. Tapi pasti mahal saya bilang. Emang kita semua lihat itu perumahan Teh. Udah berhenti di sini aja. Turun tuh dia. Makasih ya. Oh iya sama-sama, hati-hati. Emang masih jauh. Jadi dia tuh turun kayak di portal Teh. Jadi kayak perumahan yang kita lihat nih, kayak itu tuh perumahan terus ada portalnya. Sini aja masih jauh. Enggak, dekat tuh. Oh ya udah, hati-hati ya Teh katanya gitu nih kata teman saya yang berdua. Iya. Yuk belokin. Pas dibelokin si mobil belakang tuh kayak nabrak. Duk gitu. Bunyi dong alarm. Lu bagaimana sih? Baru belajar nyetir. Bukan, kita nabrak apaan? Perasaan kan di belakang jalanan lega katanya. Tar dulu. Wah, bonyok nih mobil gue. Keluar kan dari mobil, tutup pintu. Kita ngeliatin, dia cuman hah? Ri, kenapa? Dia cuma diem, Teh, cuma gini. Diri diem. Hah? Kenapa sih Ari? Tahu. Yuk turun. Kita turun tuh semua. Ternyata pas kita turun, pas nengok, itu bukan perumahan Teh, itu kuburan Cina semua. Hilang tuh rumahnya. Gak ada rumah. Aduh. Terus? Ternyata si mobilnya itu pas mundur itu nabrak ituan kuburan Cina. Nissan. Iya. Langsung. Ya Allah. Masuk. Itu yang nyetirnya cuman berdiri aja gitu kaget, cuman yang gitu doang. Ditarik tuh. Duduk sini. Di tengah tuh sama si Rini bertiga katanya. Dia tuh bawa
bawa mobil. Jadi kursi depan tuh kosong kan. Dia belokin pelan-pelan. Tadi arahnya ke sini kan ya? Iya kalau nggak salah. Serius Rini? Iya. Pas lagi bawa kan jalan ke atas kan. Kok bau cewek tadi ada lagi ya? Saya bilang gitu kan. Dilihat dari kaca atas kan. Langsung dia diam. Tapi saya ngeliatin si teman saya ini. Denny, kenapa Den? Dia ngomong enggak, tapi ngisaratin pakai mata suruh lihat gitu. Kita pada lihat nih. Ternyata ceweknya ada di belakang. Duduk di belakang. Mukanya itu bener-bener datar, cuman gini aja. Jadi dia pakai baju Cina. Ininya kan digelung dua gini. Pakai yang kayak tusukan-tusukan rambut gitu yang ada rawis-rawis. Itu kan berarti kalau kegajluk itu goyang ya? Ya cuman duduk gitu. Itu kita saya udah nggak mungkin keluar. Cuman nutup mata sambil astagfirullahaladzim. Kata teman saya, emang Cina kena ya kalau pakai bahasa bacaan kita? Nggak tahu, udah bacaan aja daripada kenapa-napa, saya bilang. Apa kita berhenti aja? Nggak, udah langsung ke rumah aja. Akhirnya ke rumah, tapi mobil nggak dimasukin teh. Cuma nyampe di depan rumah. Pas begitu buka pintu, baunya hilang. Kita tengok, emang udah nggak ada. Berarti cuma ngikut sebentar aja. Iya. Itu hari pertama tuh. Sampai besoknya tuh nggak tidur kan. Baru tidur pas habis azan subuh. Bangunlah siang. Bangun siang kita keluar rumah nih. Ada tuh di pinggir-pinggir rumah kita tuh lagi pada di luar kan. Saya nanya, teh maaf, di sini ada warung sayuran nggak ya? Ada katanya. Jadi posisinya yang saya pikir tadinya itu rumah tuh paling pojok yang ada warung, saya bilang ternyata belok masih ada lagi rumah ke dalam. Walaupun cuma 3 apa 4 rumah gitu. Ada warung sayur tuh di situ. Nah, terus saya beli. Teteh tinggal di mana? Ini saya beli yang rumah cat warna ungu itu, saya bilang. Oh, baru di sini. Iya. Teteh emang betah ya tinggal di situ, berani? Nggak tahu deh. Kalau betah enggaknya, soalnya ini baru kemarin, saya juga baru nginep 1 malam ini. Itu sebelah teteh itu kan katanya kayak ada turunan ya, yang lebak. Namanya orang Sunda ya, pengen bahasa Indonesia dicampur-campur. Ada turunan ya, anu mau kalebak. Iya, emang kenapa? Apa artinya gitu? Itu kan katanya sebelah rumah teteh tuh ada turunan katanya, yang bawahnya tuh kayak mau ke bawah, kayak jurang gitu, tapi bukan jurang banget. Emang teteh nggak dikasih tahu katanya. Maksudnya dikasih tahu apa? Dulu kan waktu 2016 apa 2017 gitu, saya lupa. Itu kan ada kecelakaan di situ katanya. Bis tuh masuk ke situ. Jadi ceritanya itu ada kayak anak-anak gitu lagi pariwisata, remnya tuh belum masuk ke situ, 9 orang meninggal. Maksudnya sebelah rumah teteh ini ada jurang? Iya, jadi nggak yang langsung jurang. Jadi rumah sempat ada kayak tanah kosong, nggak jauh dari situ baru tuh ada kayak jurang gitu, tapi nggak yang jurang banget. Nah, masuk ke situ katanya. Masa sih? Iya, tapi di rumah teteh nggak ada gangguan apa-apa kan katanya. Enggak, alhamdulillah. Wah, syukur atuh kalau gitu mah katanya. Oh ya udah ya teh ya. Iya. Pas mau pulang ketemu lagi nih sama si ibu yang saya nanya warung sayur kan. Neng, iya ada sayurannya? Ada bu. Oh iya Neng, mau ngasih tahu kalau di sini mah kalau udah lewat maghrib teh udah jarang ada yang keluar. Jadi kalau misalkan mau beli ke warung atau apa tuh sekalian mumpung masih siang. Oh iya bu. Emang di sini sesepi ini ya bu ya, padahal kan kebilangnya nggak kampung-kampung banget. Saya bilang kalau siang mah rame, dari mana-mana juga lewat sini. Tapi kalau misalkan udah malam orang jarang ada yang mau lewat sini. Loh, emang kenapa? Saya bilang. Iya soalnya ya namanya juga
makam di kampung Neng beda sama makam di kota. Dalam hati saya ya juga sih, orang kita lewat situ aja serem kan. Sampai akhirnya saya pulang, masak apa, pas asar saya lagi masak itu ingat si apa, kan waktu itu belum ada kompor gas, masih bawa portable, si gas kaleng masih di mobil. Saya ke depan ada anak ya kira-kira umur 15 tahunan lah, lewat tuh depan pagar rumah saya. Baru nutup mobil, dia megang gini, Bu, tulungan, nyeri. Bu, tolong, sakit. Kenapa? Itu kenapa kepalanya? Saya pikir mah jatuh kan. Itu kenapa kepalanya? Ayo masuk sini. Saya ajak masuk. Dia begini aja. Masih pakai pakaian biasa teh. Pakai kemeja, pakai celana lepis. Gini aja. Tunggu sebentar ya. Coba lihat. Ini tuh taunya tuh bolong teh. Jadi nggak bolong, bener-bener bolong banget. Jadi kayak kena benturan gitu. Darahnya tuh ngucur. Aduh bentar ya. Ini kayaknya pakein dulu kain-kainan nih. Maksud saya mau ke dalam minta tolong teman saya. Kita anterin nih anak nih ke rumah sakit yang paling dekat. Saya pikirkan. Belum sempat saya tanya tuh itu kenapa berdarah. Karena kan ngeliat darah gitu panik duluan kan. Pas. Ri. Itu ada bocah di depan. Kasian deh ini bolong. Hah, bolong kenapa? Kena bom? Enggak, serius bolong. Enggak tahu dah. Yuk anterin dulu yuk. Soalnya di sini jarang transportasi umum. Tahu gue aja kagak lihat. Angkotnya 1-2 doang yang lewat. Saya bilang gitu kan. Ada angkot teh, tapi enggak sebanyak di tempat lain. Akhirnya pas keluar itu anak udah enggak ada. Oh, hilang. Iya. Di situ saya jadi ingat omongan si teteh yang di warung sayur tadi. Tapi saya pikir kan karena saya nggak tahu kan, ayo udahlah biarin. Sempat kata teman saya, rumah ya kita 2 hari aja kayak gitu. Lu yakin mau di sini seterusnya nanti? Tadinya sih pengennya begitu, namanya di kampung kan enak. Saya pikir, ya ini aja kayak gini. Akhirnya telepon mamang tuh, Mang. Bisa ke rumah nggak, nginep kayak di rumah ini berempat doang kan rame. Rin di sini berempat juga anak kota semua mah percuma Mang digituin, nggak kokolotna, nggak ada sesepuhnya di sini. Saya bilang gitu kan. Nanti katanya mamang ke situ abis isya ya kan, mamang juga imam masjid kan, abis isya ya jam 8 jam 9an lah udah nyampe situ. Mamang kesini naik apa? Naik motor katanya gitu. Oh ya udah. Saya di dalam tiba-tiba HP nyala. Rin, ya di rumah kan? Iya nanti mamang mau ke situ. Ya udah ditungguin. Nanti kalau emang udah di ujung makamah bilang aja biar dijemput sama anak-anak gitu. Maksudnya biar motor mamang tuh nggak sendiri gitu kan. Pas keluar, tok. Tapi nggak assalamualaikum teh. Dibuka mamang. Itu jam 8:30. Jam 8:30 malam. Katanya jam 9 mau ke sini Mang. Iya, cenah. Aya nu nganterkeun, iya ada yang nganterin katanya. Oh ya udah tuh masuk. Ka dieu milu heula, sini ikut dulu katanya. Kemana? Ka dieu heula. Sini dulu saya kasih tahu kata mamang saya gitu. Kita ngikut dong. Ngikutin aja. Dibawanya kemana teh? Ke makam Cipageran. Terus, Mang, kok ke makam? Mau ngapain? Tapi pakai bahasa Sunda kita ngomongnya. Jalan aja dia. Nggak nyaut nggak apa. Ya kita masih ngikutin ya. Nah pikir saya mamang saya kan. Sampai ke tempat paling ujung. Itu ada di tengah, nggak paling ujung, di tengah-tengah makam itu ada pohon gede. Pohon gede kayak pohon beringin udah rindang banget. Hilangnya di situ. Cuman nunjuk ke salah satu makam. Udah hilang di situ. Mang, gitu. Pas kita ngelihat ke makam kan, nengok lagi mamangnya udah nggak ada. Mamang lu mana teh? Tahu. Masa pergi nggak kelihatan katanya gitu. Tahu.
Itu makam siapa? Ditunjuk-tunjuk, kan nggak boleh katanya nunjuk-nunjuk makam malam-malam lagi. Pas dilihat itu makamnya itu kayak apa ya, kayak dibungkus pakai kain putih gitu, ada ininya juga. Kok kita jadi ke makam, mamangnya juga nggak ada. Ih, jangan-jangan kayak setan yang kemarin. Shh, ini makam, saya bilang. Udah balik-balik. Akhirnya pada pulang tuh lari-larian, mana nggak pakai mobil teh. Pas nyampe ke sana nggak bawa HP kan, nyampe ke rumah udah ngos-ngosan, tiba-tiba buka pintu udah ada di dalam mamangnya. Ngapain dulu? Lagi duduk. Pas buka lagi takut-takut, pas buka mau ternyata yang di dalam mamang beneran. Katanya nih anak kau pergi-pergian itu pintu dikunci, rumah pinggir jalan, kata gitu. Mang, ini teh mamang beneran kan? Ya mamang beneran, nih beneran tuh, masa mamang bohongan, katanya. Coba pastiin dulu, katanya, kakinya napak enggak, kata teman gitu. Mamang balik nanya, emang kenapa kok nanyanya kayak gitu? Enggak mang, ayo masuk nih kita nih. Mamang sama siapa kesini? Tuh sama si Asep, katanya. Oh berdua, naik apa? Naik motor, katanya. Sendiri mah mana berani lah, katanya. Tahu sendiri makam sini mah serem banget, katanya. Gini mang, saya ceritain deh tuh yang tadi. Nunjuknya ke makam yang mana? Itu mang, makam yang yang tengah makam tuh ada pohon beringin gede. Oh, itu tuh makam, katanya makam yang dulu ngediriin Islam di situ. Jadi makam sesepuh situ. Terus, ya tapi itu mamang, mang. Wah, pakai baju ini lagi mang, sama mang, gitu. Masa sih? Terus ngikut aja lagi. Ya orang kita nggak tahu, kita pikir mamang. Oh berarti besok si Rini kan katanya baru tinggal di sini, pendatang baru, besok coba ziarah ke sana. Ada artinya berarti ya? Iya. Coba ziarah ke sana. Tapi nggak yang bikin keder kan? Enggak sih. Ya udah besok ziarah ke sana. Sampai akhirnya mamang nginep tuh di situ. Baru tuh mamang cerita. Iya dulu itu di sini itu katanya di Cipageran itu ada dua sosok leluhur di sini katanya. Saya lupa tuh teh namanya. Jadi suami istri dimakamin di situ. Makanya kan ada pantangannya di sini. Gak boleh, kalau misalkan gak boleh siul-siul gitu kan. Walaupun di dalam rumah kita, bukan di area makam sana. Gak boleh. Nah, teman ini gak percaya teh. Pas mamang udah pulang, kan nginep dulu tuh semalaman. Pas mamang udah pulang, itu posisi siang teh. Siang jam-jam 1-an. Siul-siulan, dia pikir bukan malam ini kan. Itu ada yang ngikutin. Padahal siang. Ada yang ngikutin siulan dia. Dia nengok, dia panggil temannya. Ri. Gak ada. Lihat ke depan. Teh. Hah? Si Ari tadi ke dalam. Tuh Ari lagi nyuci mobil di depan gitu. Tadi gue siul-siul, ada yang ngikutin tau. Kan udah dibilang jangan siul-siul di sini. Orang siang kecuali malam. Ya tetap aja nggak boleh. Benar kan tuh. Nah, pas abis gitu, dia cerita ke belakang. Oh iya lupa, mie gue ketinggalan katanya. Itu pas dia mau ke belakang ngambil mie-nya itu udah habis teh. Padahal di belakang ada orang. Kok mie gue habis ya? Ya lu makan kali. Kagak, orang mie baru matang kok, katanya gue taruh di meja katanya. Kan gue keburu nyariin lu Rin katanya. Ya nggak tahu, emang gue yang makan. Di belakang nggak ada orang. Setan kali. Masa setan makan Indomie katanya. Ya barangkali lapar gitu. Kita pulang kapan sih sebenarnya? Ini mah kayaknya kita bukan liburan deh, salah deh liburannya katanya. Lagi deh emang kita mah bukan liburan, niatnya juga kan mau bayarin rumah. Ya udah mau besok juga ayo jadi. Bilang gitu. Ya udah pulang aja yuk. Di tempat dia mah aneh banget di sini katanya. Pas udah gitu tiba-tiba
Pas maghribnya nih, salah satu temen tuh keasikan nongkrong di luar. Si Denny nih keasikan nongkrong di luar sambil ngerokok kopi di teras depan. Kita kan pintu masih kebuka kan, jendela belum ditutup karena belum azan kan. Pas azan kedengar suara gelas pecah. Ya nggak pecah, maksudnya teguling gitu di keramik, pasti kan mantul suaranya kan. Lihat ternyata si Denny teh pingsan yang lagi ngerokok tadi di depan. Pingsan kenapa? Den, ya tidur di sini katanya, kamar ada. Itu kayak pingsan deh. Orang kopi masih panas kok. Den, ya pingsan beneran, bawa tuh ke dalam. Itu ada 2 hari apa 3 hari nggak sadar-sadar. Terus? Udah dibawa ke rumah sakit juga teh. Kata dokter katanya kalau dibilang serangan jantung mendadak kagak, ini katanya detaknya masih normal kok, napasnya juga masih ada. Sampai akhirnya dirawat 3 hari, ke-4 harinya pulang tuh. Karena memang belum sadar juga. Akhirnya dimintain air tuh ke Mamang. Mamang kan imam masjid. Ini mah katanya dibawa katanya. Makanya jangan suka ngelamun kalau sore-sore depan rumah lagi. Karena sandai kala katanya kalau kata orang kampung. Jadi yang tadinya besoknya mau pulang itu ketunda. 4 hari. Iya. Ketunda. Sadarnya gimana dia? Sadar-sadarnya itu dikasih air sama Mamang, dikasih air terus dikurubin sama sejadah, nggak tahu baca apalah gitu ya Mamangnya. Dikurubin sejadah tuh badannya, baru tuh dia sadar. Itu pun jarak 2 hari setelah sadar itu kayak orang linglung teh. Kayak orang linglung. Saya pikir ini kan udah sadar, yuk besok kita pulang aja yuk, soalnya takut dia kenapa-napa. Saya bilang ntar kita yang disalahin, saya gituin kan. Ya udah, lu bisa kan nyetir? Bisa lah, cuman karena gue nyetir sendiri kan jaraknya jauh, ntar berhenti dulu ya di rest area. Ya udah, saya bilang gitu. Udah diniatin nih besoknya mau pulang. Si Denny ini nggak ngomong teh, jadi benar-benar kayak orang linglung. Pas malamnya saya niatnya mau ngunci gerbang depan sama ngunci pintu. Saya lihat kok gerbang kebuka, saya bilang siapa yang keluar? Saya tungguin dong, saya tutup doang, nggak saya kunci kan, takutnya teman saya balik lagi karena emang gerbangnya tuh rada peret. Saya tungguin, udah gitu kok ini udah sejam 2 jam kok kagak balik-balik. Saya pikir kan, si Denny kemana sih? Ke warung apa? Kok kagak pulang-pulang? Tahu nggak ada. Kita tungguin aja dulu deh sejam lagi, sampai jam 8 malam nggak pulang. Kita kan khawatir ya. Itu dicari-cari itu nggak ada teh. Sampai akhirnya minta tolong ke ngetok tetangga sebelah nih. Ngetok tetangga sebelah, hilang katanya. Ngetok lagi tetangga sebelahnya lagi, ternyata yang sebelahnya tetangga saya ini RT-nya. Akhirnya dibawalah tuh ke makam. Itu ada teh. Di makam yang saya bilang makam keramat itu. Ngapain? Dia lagi diri aja sambil gini, ketakutan. Itu temennya katanya. Iya, Denny sini. Nggak nyaut apa-apa, bener-bener ngegigil ketakutan. Dari situ tuh dibawa pulang, dikasih air, baru tuh cerita. Dia cerita yang selama dia pingsan berhari-hari itu. Katanya dia tuh lagi duduk ngeliatin ke jalanan, masih biasa ngeliatin motor mobil lewat teh. Tiba-tiba kok si pohon jalan tuh kayak goyang katanya, lama-lama bebayang. Dari situ tuh gelap terus gak lama yang dia rasain nih, dia ngelihat dia lagi tidur. Dia jalan, pas nengok itu jalanan tuh bukan jalan teh katanya. Yang dia lihat tuh apa? Jadi kayak ada, susah Rin katanya ngasih taunya, kayak ada yang bulet-bulet gitu Rin katanya. Ya sempat kata si Dede ini teman cewek saya, itu kali yang dibilang pintu dimensi alam gaib tuh. Emang kan Sentiong kesininya kan pohon gede-gede tuh. Iya mungkin katanya. Pertanyaannya, itu selama 4 hari nggak bangun
Gimana rasanya? Itu udah sempet diinfus. Kan diinfus di rumah sakit. Oh jadi pertama pingsan itu dibawa ke rumah sakit. Enggak, kita tunggu dulu nih, sempet kita akalin dulu teh. Kita kasih minyak kayu putih apa gitu kan. Ternyata nggak bangun-bangun udah 3 jam. Kita kan khawatir juga. Akhirnya kenapa kita tunggu sampai 3 jam? Ini detak jantungnya normal teh. Ininya juga normal. Jadi kita pikir biarin ntar juga bangun kali. Tetap dikasih minyak angin apalah gitu kan. Sampai akhirnya baru kita putusin tuh bawa ke rumah sakit Dustira. Diinfus teh. Tapi nggak sadar. Enggak. Jadi kayak koma gitu. Iya. Dibilang koma tapi kata dokter nggak perlu ke ICU. Semuanya aman. Cuman yang jadi bingung ini kok dia nggak bangun-bangun gitu. Kan kalau orang mau dibawa ke ICU semua dicek dulu. Iya maksudnya kan aneh gitu 4 hari nggak ada apa-apa tiba-tiba pingsan gitu kan. Iya. Kan itu baru makanya pas mama ke situ udah bawa pulang aja. Bawa pulang aja ntar cina ditarekatan di rumah. Oh, bangunnya di rumah. Bangunnya di rumah ya. Aneh juga ya. Jadi katanya yang dia lihat tuh jadi si yang bulat putaran yang ada di depan dia itu seolah-olah kayak ngebawa dia buat nyamperin gitu teh. Nah dia ke kuburan ngapain? Nah pas malam-malam dia ke kuburan itu katanya dia lagi duduk di ruang depan nih. Dia lagi duduk. Katanya yang dia lihat mah itu si Dede teman saya yang cewek. Antar yuk ke situ. Suara dia nggak ada curiga-curiganya, emang pakaiannya itu, suaranya itu, cara ngomongnya begitu. Situ kemana masih lemas? Situ ayo. Oh jadi menyerupai temennya. Iya. Nah terus akhirnya gimana, pulang nggak? Pulang. Abis kejadian itu pulang, saya bilang gini, Mang, ini kalau rumahnya kayak gini, Rini rasa buat tinggal di sini mah enggak deh. Soalnya takutnya anak-anak Rini takut. Apalagi Rini kan kerjanya di Jakarta, usahanya di Jakarta. Jadi kalau misalkan ada yang mau daripada nih rumah kosong, udah kontrakin aja, nggak usah mahal-mahal. Yang penting ada yang ngurusin, ada yang ngerawatin. Saya bilang gitu kan. Oh ya udah, saya pulang tuh ke Jakarta. Seminggu saya di Jakarta ditelepon, Rini ini ada yang mau ngontrak. Pertamanya yang ngontrak orang lain teh. Gimana katanya, kasih nggak katanya sebulan itu satu rumah teh, sebulan 1,5 juta. Ya udahlah nggak apa-apa daripada kosong, tapi listrik dia yang bayar kan Mang. Iya ya udah nggak apa-apa. Itu cuman kuat 4 hari. Tapi udah bayar. Akhirnya ya udah mau dikembaliin aja nih uangnya, kan gak enak juga ya cuman 4 hari. Ya udah jadi kata dia nih yang 1 juta buat tetehnya aja, yang 500 buat tetehnya kembaliin ke saya 1 juta aja. Udah 3 orang yang ngontrak kayak gitu. Terakhir yang ngisi itu saudara anaknya Mamang. Aman. Sampai sekarang masih di situ. Karena katanya udah biasa. Oh, jadi yang untuk orang-orang yang biasa ya nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau untuk orang baru pasti bermasalah. Iya. Jadi yang diganggunya emang orang-orang baru. Setelah itu pernah ke situ lagi nggak nginep? Belum pernah sampai sekarang. Cuman kayak anaknya Mamang ini memang suka teleponan kan sama saya. Terus dia bilang, iya di sini tuh katanya kalau misalkan udah jam 6 udah nggak pernah buka pintu, nggak pernah buka jendela. Soalnya katanya di luar tuh katanya suka rame. Maksudnya iya, jadi kayak yang kejadian dulu ada korban kecelakaan gitu. Kalau pas itu tuh yang dilihat diintip dari jendela itu dia tuh pada geletakan di jalan. Oh, ilustrasi kecelakaan berarti Iya. ya. Ngeri banget Kayak ya. penghuni-penghuni dari makam juga nggak jarang nggak sih kan kok sumurnya masih timba teh. Oh. Pernah suatu saat katanya saudara saya itu pas lagi nimba aja terus. Tiba-tiba katanya kok makin lama makin berat. Itu ada anak kecil ngegantung di ember timbaan. Waduh, Itu langsung dilepas. horor banget itu rumah. Langsung dilepas. Akhirnya ditutup tuh sama Mamang, dibikin tuh jet pump di situ. Udah nggak ada sumur lagi. Sekarang udah nggak pakai itu. Enggak. Takut ya, trauma. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah ke situ lagi. Berarti masih ada berarti sampai sekarang Ada. ya. Jadi kalau yang mau uji nyali boleh datang ke sana. Boleh, ntar hubungin saya. Oke, makasih banyak nih Teh Rini
Ya, sama-sama, Ceritanya cukup unik ya. Rumah dekat kuburan dan sepi. Iya emang sepi banget. Tapi kalau siang enggak teh. Siang seperti biasa, cuma kalau udah habis maghrib tuh tiba-tiba ya sepi aja Sepi ya. banget. Karena mungkin orang di sana udah biasa mengalami cerita horor ya. Iya. Oke, makasih banyak Teh Rini. Sama-sama teteh. Diambil yang baik, dibuang yang buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.